Ian bangun tidur saat pagi hari dan mengelihatkan tubuh dia berapa ranjang di sampingnya kosong. Hal itu membuat mata Ian yang semula terpejam menjadi terbuka. Ian beranjak dari tempat tidurnya dan memakai pakaiannya asal. Dia melihat sekeliling kamarnya tidak ada Taeyong. Padahal tadi malam mereka baru saja akhirnya menantangkan menjadi saksi bahwa mereka benar-benar terjadi. Ian keluar dari kamar, dia berharap menemukan Taeyong di dapur, namun pria itu juga tidak ada di sana. Ian hanya menangkap sepiring pancake dan segelas susu buatan Taeyong. Saya maaf aku harus pergi lebih awal karena ada hal penting yang harus kulakukan. Aku akan kembali jika cepat selesai. Jangan lupa sarapan dan jaga dirimu dengan baik. Aku mencintaimu. Taeyong baru beberapa menit, tapi aku sudah sangat merindukanmu. Aku ingin marah karena kau pergi tanpa pamit, namun tak bisa karena kau terlalu tampan. Jika urusanmu sudah selesai, kita harus segera bertemu. Ia tersenyum setelah mengirimkan pesan itu dan meletakkan ponselnya di atas meja. Yang kemudian mulai menyantap pancake buatan Taeyong dan meminum segelas susunya. Rasanya begitu sepi. Stella dan Eugene berangkat ke kantor bersama. Wajah keduanya terlihat ceria setelah kejadian kemarin. Mereka masuk ke dalam lift bersama. Eugene sempat meraih tangan Stella dan menggenggamnya. Stella menatap pria itu dan kemudian tersenyum. Stella mendecil dan wajahnya memerah. Jangan sok tahu, siapa juga yang mau diam oleh yang terlalu itu. Stella gugup dan menarik tangannya yang digenggam Eugene. Pria itu memicingkan matanya ke arah Stella. Tapi enak kan, mudah digigit. Tidak, aku pasti dirimu karena karya mantan kan? Aku menyesal. Tunjuk Stella ke arah Eugene sontak. Senyuman wajah Eugene hilang. Enak saja kau bilang seperti ini original. Dia balkan. Pintu lift terbuka dan Eugene langsung berjalan mendahului Stella dengan wajah kesal. Sedangkan Stella mengerenyit heran. Apakah menghina termasuk body shaming? Apakah Eugene tersinggung? Bagi Prestier, ia tersenyum kemudian masuk ke dalam ruangannya. Dia kembali meriksa ponselnya, tidak ada pesan apapun dari Taeyong, bahkan pesannya terakhir belum dibaca. Entah kenapa yang tidak terbiasa seperti ini. Lalu juga tidak menjelaskan secara detail kemana dia pergi dan urusan apa yang sedang dilakukan. Ian mendasari semua pemikiran negatifnya. Dia terlalu berlebihan, pasti ada yang baik-baik saja. Mungkin saat ini hanya sedang sibuk, makanya tidak ada kabar. Tidak mungkin dia meninggalkannya. Ian menahan nafas dan mulai meriksa kinerja laporan perusahaan hari ini melalui iPad-nya. Semuanya stabil dan baik. Ada apa, Stella? Presidir James sajangnya menunggu Anda di luar. Ian menatap ke arah Stella. Untuk apa dia datang kemari? Aku
tidak tahu, sepertinya ingin bertemu denganmu. Yan bernafas kasar. Baiklah, suruh dia masuk. Stella mengangguk dan keluar dari ruangan. Akhirnya tak lama kemudian, Jimin masuk menemui Yen. Seperti biasa, wajah itu menebarkan senyuman lembut bak malaikat yang memikat. Yen hanya menatap Jimin dengan pandangan datar. Jimin mengajak Yan makan siang di sebuah restoran. Yan yang tidak enak pun terpaksa menyetujuinya. Dia harus bersikap biasa. Sekarang pelayan membawa pesanan mereka dan menuangkan anggur di dalam gelas putih itu. Yan minum sedikit anggurnya dan menatap stik di depannya itu. Rasanya selera makan pun hilang jika tanpa teh. Kau tidak makan, ini adalah favorit keluargaku. Mendengar kata keluarga, Yan jadi berpikir, apakah Teh juga termasuk di dalam kata keluarga tersebut. Yan hanya tersenyum dan menatap Jimin yang sedang fokus dengan makanannya. Jimin masih tersenyum bahkan senyuman melebar. Apakah dia adikku Taehyung? Ia terkejut, dia hanya diam saja. Siapapun itu bukan urusanmu. Kali ini Jimin menatap Yan dengan pandangan serius. Aku tahu kalian memiliki hubungan, bahkan aku tahu kalian sudah saling mengenal sejak lama, jadi kau tak perlu berusaha menutupinya. Yan hanya diam, dia tidak tahu harus menjawab apa sekarang. Yan merasa terkejut dengan perkataan Jimin. Dia tidak mudah terkecoh. Ia tahu pasti itu hanya akal Jimin saja. Mungkin Taehyung sengaja mengatakan hal seperti itu untuk bagian dari rencananya. Terserah apa yang ingin kau katakan. Kau tahu kau tidak akan percaya, namun kau akan segera merasakan hal itu. Taehyung hidupnya tidak didedikasikan untuk cinta. Dia memiliki hal lain yang sangat penting dan harus dipertahankan lebih daripada cinta. Yan mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia tidak boleh termakan omongan Jimin. Tidak ada pria yang membiarkan wanita yang dicintainya dikejar oleh pria lain, apalagi Hyungya sendiri. Sebaiknya hentikan omong kosongmu ya. Itu hubunganku dengan Taehyung itu bukan urusanmu. Yan mengambil tasnya dan meninggalkan Jimin. Begitu saja, pria itu hanya tersenyum kecil sambil minum anggurnya. Tidak ada sama sekali raut wajah kesal yang terpancar dari wajah tampan itu. Yan mengendarai mobilnya dan kecepatan tinggi. Sungguh, dia merasakan kesal saat perkataan Jimin, ditambah seharian dia belum mendapatkan kabar dari Taehyung. Kekhawatiran Yan bertambah besar sekarang. Gadis itu semakin mencengkeram setir mobilnya dengan kuat. Sialan, Taehyung kau kemana? Yan melempar ponselnya ke samping sofa dan memejamkan matanya pelan. Dia tidak ingin percaya perkataan Jimin, mengingat selama ini Taehyung sangat baik kepadanya. Yan yakin hal ini hanya bualan Jimin untuk membuat hubungannya dan Taehyung menjauh. Hingga suara bel pintu apartemen yang berbunyi membuat Yan sadar. Dia langsung bergegas membuka pintu dengan bersemangat. Dia sangat berharap Taehyung yang datang. Namun saat pintu
personal, dan kali kalau mau pesan langsung ke store. Jangan menyuruh kami bawa semua ini, merepotkan. Benar sekali Nona, untung kami dapat tip jadi tidak terlalu kesal. Kami tidak tahu, yang jelas disuruh antar saja. Kata petugas pria tersebut akhirnya keluar dari apartemen Ian. Ayo sih, aku belum selesai bicara. Aku tidak tahu mana tas yang kau maksud. Jadi aku beli semuanya, semoga ada tas yang kau inginkan di sana. Maaf, aku belum bisa kembali sekarang. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku mencintaimu. Ian langsung terasa nyaman dan perasaannya mendadak lega. Dia semakin yakin bahwa perkataan Jimmy tidak benar. Ian mengacup kartu nama itu dengan senyuman, bahagia dan memeluknya. Seolah sedang memeluk Taeyong. Astaga Taeyong, aku sangat merindukanmu. Jimin pulang ke mansion keluarganya. Lama ini di rumah maka itu mereka hanya tinggal bertiga, yaitu Sangwoo, Sora dan dirinya sendiri. Hanya Taeyong yang tinggal secara terpisah karena pria itu memiliki dendam yang sangat besar terhadap keluarganya sendiri. Jimin merasa bangga pada ibunya karena berhasil menaklukkan paksaan hingga menjadi sangat penurut di bawah Sora. Hanya satu kendalanya sekarang, yaitu Taeyong. Dia hidup keras, bahkan tidak mudah disingkirkan. Kendali Taeyong cukup kuat. Aku mengerti hal itu akan sangat sulit. Cukup lakukan satu hal untuk membuat Taeyong membenci gadis itu. Jimin wanita heran, maksud Oma apa? Kau harus sekali, dan Taeyong harus melihatnya, itu akan lebih mudah. Jimin terkejut dengan rencana ibunya. Bukankah itu sangat keterlaluan? Jimin merasa bingung sekaligus terkejut. Bukankah ada apa berada di pihak kita? Jadi apa yang kau takutkan? Memang benar, tapi yang salah. Mungkin saja sama menyusun rencana lain di belakang kita. Dan kau jangan lupa bahwa Taeyong adalah putra kandungnya. Walaupun dia melakukan apa yang aku minta, aku takut dia memikirkan rencana lain di belakang kita. Sora beralih ke arah Jimin dan menyentuh kedua bahu pria itu. Jimin, ya, kau harus ingat perjuangan kita sudah sejauh ini. Tinggal sedikit lagi, maka kita akan berhasil. Jika kau masih memiliki rasa kasihan di hatimu, maka kau tidak akan bisa menyingkirkan Taeyong. Jimin bahkan tahu yang dilakukan ibu salah, merupakan pengkhianatan yang begitu kejam. Bahkan Jimin juga tahu bahwa yang dimaksud Sangwoo untuk menyuruh orang agar adalah ibunya. Dan Jimin tahu selama ini Hera melakukan berbagai cara untuk membuat hidup Taeyong tidak aman. Terkadang hati kecilnya berteriak tidak ingin melakukan semua ini. Namun terkadang Jimin berpikir hidup Sora selama ini terlalu keras, membuatnya menghalalkan segala cara agar bisa memperoleh segalanya. Dalam berlawan sifat Sora itu tertanam dalam diri Jimin. Walaupun sekali dia merasa semuanya begitu keterlaluan.
Tante yang sekarang berbeda. Semua itu karena kejadian pahit yang dialaminya. Jimin ingat semua akan hal itu, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Dia lebih memilih berpihak pada ibunya sendiri.